Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Mengdana Tukang Buku. Dan sekarang kita akan teruskan kembali novel yang berjudul Memilih Jalan Sendiri karya Anna Diana. Bab 3. Niken merapikan pakaiannya. Dia menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit hatinya semakin bertambah besar berkali lipat setelah mendapat perlakuan seperti tadi dari suaminya sendiri. Dia merasa seperti perempuan murahan di hadapan sang suami. Lelaki itu berpikir Niken marah dan ingin berpisah hanya karena urusan ranjang. Sungguh Niken merasakan sesuatu yang menyakitkan, lebih sakit dibandingkan saat dirinya diduakan. Niken, maafkan aku. Aku tidak bermaksud seperti itu, ucap Rian. Lelaki itu menahan tangan Niken yang ingin keluar dari kamar. Ceraikan aku, Rian Aditama Putra. Sudah cukup kamu menyakitiku. Kamu kira siapa dirimu hingga merasa punya kuasa memperlakukan aku seperti ini? Teriak Niken di muka suaminya. Dia tiba-tiba merasakan kebencian yang teramat besar pada Rian, suaminya sendiri. Dia merasa menjadi perempuan paling bodoh di dunia karena pernah mencintai dan percaya pada lelaki itu. Niken, aku mohon dengarkan penjelasanku. Aku mengaku salah sudah mengabaikanmu. Kamu harusnya mengerti. Astrid membutuhkanku. Dia sedang hamil, ucap Rian. Niken tersenyum sinis mendengar ucapan suaminya. Perempuan itu semakin muak mendengar alasan yang tidak masuk akal itu. Entah apa yang diberikan madunya pada sang suami hingga lelaki ini berubah menjadi manusia dungu seperti ini. Kamu bilang Astrid membutuhkanmu karena sedang hamil. Bukannya istri mudamu itu baru hamil 4 bulan. Lalu 8 bulan lalu alasan apa yang bisa kamu berikan hingga abai padaku dan putrimu? Alasan pengantin baru. Sedang hot-hotnya menikmati goyangan istri muda. Begitukah? Ucap Niken dengan intonasi tinggi. Tidak ada lagi sopan santun dan kelembutan dari perempuan itu. Rasa sakit hatinya sudah mengubahnya menjadi perempuan keras dan kaku. Maaf, aku mengaku salah. Beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Aku berjanji akan berlaku adil pada kalian. Dulu kamu juga pernah berjanji. Kenyataannya mana? Apa kamu menepati janji itu? Tidak. Semua janji dan ucapan yang pernah kamu ucapkan dulu hanya omong kosong. Niken, aku mohon beri kesempatan satu kali lagi untuk memperbaiki semuanya. Aku akui aku salah. Aku minta maaf padamu. Pikirkan Safa, dia masih butuh keluarga yang utuh. Sekarang kamu bicara memintaku memikirkan Safa. Setahun belakangan ini apa kamu pernah memikirkannya? Apa kamu pernah bertanya kabarnya? Pernah mengajaknya bermain? Tidak. Selangkangan istri mudamu menutup mata dan pikiranmu untuk melihat Safa. Teriak Niken. Dadanya naik turun mengingat bagaimana setahun ini dia harus melihat anaknya merengek mencari ayahnya. Dia harus terus-menerus berbohong pada buah hatinya yang ingin bertemu dengan sang ayah. Niken, berhentilah bicara, Rian Aditama Putra. Bebaskan aku dari pernikahan ini. Biarkan aku mencari jalan kebahagiaanku sendiri yang tidak bisa kamu berikan. Ucap Niken seraya melangkah melewati tubuh Rian yang masih berdiri di hadapannya. Beri aku kesempatan satu kali aja, Niken. Jika aku melanggar janjiku sendiri, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku tidak akan melarangmu pergi lagi, ucap Rian. Niken terdiam sejenak. Dia menarik napas lalu menghembuskannya, memberi kesempatan kepada suaminya sekali lagi. Apa dia bisa? Tak ada salahnya untuk dicoba. Lagi pula dia belum memberikan balasan untuk madunya. Tidak adil rasanya jika dia sendiri yang merasakan sakit. Sedangkan istri muda sang suami tertawa di atas air matanya. Baiklah, aku memberimu kesempatan satu kali lagi. Hanya satu kali saja ya. Ucap Niken pada akhirnya. Dia ingin melihat benarkah suaminya bisa menepati janjinya atau hanya omong kosong belaka. Rian menemani Safa bermain. Bocah kecil itu tampak bahagia bermain dengan ayahnya. Seharian ini setelah mencapai kesepakatan dengan sang istri, Rian berusaha membuktikannya. Dia tidak pergi bekerja, memilih menemani anaknya bermain. Lagi pula dia bukan pekerja kantoran yang harus ikut aturan atasan. Dia punya usaha sendiri di bawah kendalinya.
Ponsel Rian terus berdering. Niken mengambil dan melihat siapa yang menelpon. My Lovely, nama yang tertulis di layar ponsel. Panggilan yang sangat so sweet dari suaminya untuk adik madunya. Niken membiarkan ponsel itu terus berbunyi sampai mati sendiri. Lalu dia membuka kontak sang suami, ingin melihat suaminya ini memberi nama apa untuk nomornya. Mamanya Safa, nama yang ditulis Rian untuk nomornya. Ada yang berdenyut dalam hatinya. Ternyata istri muda suaminya itu sudah mengambil semua hak kepemilikan Rian darinya. Hingga panggilan nama di daftar kontak ponsel saja jauh bedanya. Ponsel Rian kembali berdering. Niken berjalan menghampiri suaminya, bermaksud menyerahkan ponsel. Istri kesayanganmu mencarimu. Cepat angkat dan pergilah. Jangan sampai dia merajuk. Nanti kamu bisa repot sendiri, ucap Niken seraya memberikan ponsel Rian kepada pemiliknya. Rian menerima ponsel itu. Dia menatap wajah Niken yang sedang memperhatikannya. Di luar dugaan, lelaki itu mematikan ponselnya, tidak mengangkat panggilan dari istri mudanya. Kenapa kamu matikan ponselmu? Kenapa tidak kamu angkat panggilan dari istri kesayanganmu itu? Apa tidak takut dia marah? Pergi saja, aku sudah biasa kok ditinggalkan. Setelah itu aku yang akan meninggalkanmu, ucap Niken meledek Rian. Berhentilah bicara tentang itu, Niken. Aku ingin berusaha membuktikan ucapan dan janjiku padamu. Seminggu ke depan, aku akan di sini menemanimu. Aku tidak akan menerima telepon dari Astrid. Kamu boleh menyimpan ponselku untuk memastikan ucapanku. Tutur Rian yang membuat Niken tersenyum. Sebuah ide muncul di kepala Niken. Setahun ini dia merasakan sakit atas ketidakadilan yang diberikan suaminya. Dia harus menahan sakit akibat kehadiran madunya itu. Tidak adil jika adik madunya itu tidak merasakan hal yang sama. Mas, ayo selfie sebentar. Sudah lama kita tidak selfie, ucap Niken sambil menarik suaminya. Dia juga meraih Safa dalam pangkuannya. Ayo senyum, ucap Niken lagi. Rian menuruti permintaan Niken yang memintanya tersenyum. Lelaki itu juga menurut saat Niken memintanya mencium pipi perempuan itu dan memotretnya. Niken tersenyum melihat foto-foto yang baru saja diambilnya. Foto bertiga dengan suami dan anaknya, di mana Rian sedang tersenyum lebar. Ada juga foto Rian mencium pipinya dengan gemas. Semoga keluarga kita akan bahagia selamanya seperti ini, dijauhkan dari godaan setan terkutuk dan perempuan ketiga yang tidak tahu malu. Sebuah caption dituliskan Niken di akun media sosialnya, disertai foto-foto yang baru saja diambilnya. Tidak lupa dia mention akun suaminya. Buat teman-teman yang penasaran ingin segera membaca novel ini sampai tamat, bisa langsung membacanya di Play Store. Klik saja linknya di deskripsi. Terima kasih.